Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Jabir Nusantara. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, serta komennya untuk meningkatkan kemajuan video ini agar info-info dari Jabir Nusantara di seputar Lampung terus berjalan. Oke, jangan lupa ya, like, subscribe, serta komennya. Oke, lanjut. Subscribe dan komennya. Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk tonton aja videonya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di tanjakan Gunung Tiga ya, akan menuju ke Poros Rawajitu, dan kita akan simak bagaimana kemajuan pembangunannya. Kalau 2 minggu yang lewat saya tidak masuk ke sini karena ada suatu hal yang tidak memungkinkan saya untuk berangkat ke Poros Rawajitu, mohon maaf. Dan ini bisa kembali lagi di minggu ketiga ini, kita akan melihat kemajuan dan perkembangan pembangunan di Poros Rawajitu. Oke, kita mulai dari Gunung Tiga, Ipil, Medasari, dan mungkin di wilayah-wilayah yang lainnya nanti ya. Oke, kita lanjut aja. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, sedang ada pekerjaan rekonstruksi jalan Poros Rawajitu. Ini mulai kan gini nek alat berat lagi. Hati-hati, ada perbaikan jalan sepanjang area Rawajitu. Toplang di depan bertuliskan seperti itu. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Gimana sih proyek jalan apa proyek PT ini? Penimbunan proyek apa ini? Untuk proyek jalan ini berarti proyek sharing gue paling ya. Calon besicornya mungkin itu, mungkin lebih calon besicor jalan Rawajitu masih dibikin, mudah-mudahan itu jalannya dicor. Oke, buat teman-teman ini dan sahabat yang tahu ya tentang rencana yang terkait dengan pembangunan Poros Rawajitu, boleh komentar di kolom komentar bawah. Dan adapun buat sahabat saya yang kebetulan sebagai kru pembangunan jalan Poros ini, bisa juga tulis komentarnya, kritik dan saran sebenarnya kapan ataupun mulai dari mana pembangunan Poros Rawajitu akan
awali gitu ya, biar kita semua tahu. Oke, gitu aja, terima kasih. Oke, dan ini saya udah memasuki daerah Medasari Pasar ini ya. Oke, Medasari Pasar. Jadi di sini tidak terlihat ya kru pembangunan ataupun para pekerjanya sejauh ini, dan alat berat pun tidak saya lihat di sini. Nah, ini saya yang pengen saya tanyakan di sini, sebenarnya pembangunan poros Rawajitu ini akan dimulai dari mana ya. Jadi biar kita semua tahu, karena banyak juga masyarakat itu yang bertanya-tanya itu sebenarnya poros Rawajitu akan dimulai itu kapan dan dimulai dari mana, atau mungkin dari Rawajitu Pasar, atau mungkin akan dimulai dari Poros Benil. Kita semua masih belum tahu, karena sebagian orang memang belum tahu ya. Adapun yang sudah tahu mungkin bisa tuliskan komentarnya di kolom komentar bawah, agar kita semua masyarakat luas tahu ya, dan semakin mendukung pembangunan poros Rawajitu. Oke. Dan di sini bisa kita saksikan bareng-bareng teman-teman ya. Ini di seputaran Medasari setelah melewati Polsek Medasari atau Polsek Bidada. Jadi memang jalan di sini dulu sempat ditimbun dan diratakan sehingga lubang-lubang sudah tidak nampak lagi. Setelah 2 atau 3 minggu ini saya nggak lewat, ternyata jalan yang tadinya udah sedikit rata udah mulai bergelombang lagi ya, karena memang tanah di sini tuh cukup labil. Dan apalagi kalau udah tertimpa air hujan dan mobil yang melintas, kebetulan nggak ada yang tanpa muatan gitu ya, jadi muatan berat semua. Jadi di depan juga udah ada beberapa titik itu udah yang mulai dalam lagi lubangnya yang habis ditimbun 2-3 minggu yang lewat kemarin. Nah, jadi di sini memang jalan ini kalau nggak dicor mungkin nggak kuat ya. Seperti contohnya di depan ini ya, nanti di depan mobil napas motor itu juga ada lubang yang udah mulai dalam, juga mengkhawatirkan kalau bagi mobil yang bermuatan. Oke, kita terus ikutin aja ya pembangunannya mulai awal hingga saat ini. Saya masih setia ini kepo-kepo ya. Nah, ini yang lubang sedikit agak parah di sini teman-teman ya. Dulunya kemarin udah rata sih, tapi karena curah hujan yang luar biasa di poros ini sehingga menimbulkan lubang lagi saat mobil bermuatan berat melintas ya, seperti itu jadinya ya. Jadi mungkin ini kalau apa ya, memang jalan poros Rawajitu ini memang sudah seharusnya itu tidak cukup ditimbun ini aja, mungkin harus ada kelanjutan, dan saya yakin ini masih dilaksanakan, masih proses ya, kita sabar aja. Buat teman-teman yang tanya sebenarnya poros Rawajitu dimulai dari mana, kemungkinan ini kalau menurut saya kemungkinan dari Poros Benilnya ya, karena di sini saya tidak melihat alat berat ya. Karena dari awal saya turun tadi ya, dari tanjakan Gunung Tiga tadi hingga sampai saya Medasari hampir ke Rawajitu ini nggak melihat kegiatan pembangunan dan alat berat di sini. Tapi sepertinya saya melihat di arah Benil dan Gunung Tiga ya. Oke, karena sejauh ini tidak ada pergerakan di sini, saya tidak melihatnya. Saya akan kembali lagi menuju ke Poros Benil. Kita lihat di sana ya. Oke, Rio, teman juga. Oke, kita kembali ya, putar arah ini. Kita berhenti di depan dulu. Oke teman-teman, ini saya udah berada di Poros Rawajitu ya, tepatnya di Rawajitu Selatan, daerah Tulang Bawang, Lampung. Tepatnya di Kampung Medasari ataupun Bidada ya.
Jadi ada beberapa jalan itu memang belum diadakan kelanjutan pembangunan, cuma sudah ada plang memang di situ bahwa di seputaran poros area Rawajitu ini akan ada pembangunan jalan. Oke, tapi dari tadi semenjak turun dari Gunung Tiga hingga sampai pasar Rawajitu saya tidak melihat alat berat ataupun pengerjaan di situ. Hanya beberapa plang-plang dan beberapa peringatan bahwa akan ada diadakan pembangunan di poros ini ya. Kabarnya sekarang yang sedang diadakan ataupun ada pekerjaan terkait pembangunan jalan poros Rawajitu ini di seputaran Gunung Tiga, pemasangan gorong-gorong, dan di F2 Bogatama serta di poros Benil. Coba kita balik arah lagi ya, balik arah ke arah Benil ataupun Gunung Tiga, karena di Medasari dan Ipil saya tidak menemukan adanya pengerjaan untuk hari ini ya. Oke, kita lanjut aja ke tempat-tempat yang katanya ada lagi dikerjakan pembangunannya. Oke teman-teman, ini karena saya di daerah Ipil dan Medasari juga di Rawajitu tidak menemukan kegiatan pembangunan poros Rawajitu ini, makanya saya bergegas untuk kembali menuju ke poros Benil lagi, karena memang kabarnya di sana yang sedang dimulai pembangunan di hari ini. Kita kembali arah aja ya. Saya akan lanjut kembali menuju poros Benil dan kita ikutin terus videonya hingga akhir, ya kita semua tahu sebenarnya poros Rawajitu dimulai dari mana dan benar apa tidaknya, dan inilah videonya yang akan menjawab. Dan bagi yang tahu lebih banyak silahkan monggo kritik, saran, dan komennya di kolom komen bawah. Oke, ini di seputaran Gunung Tiga ya, di Masjid Kubah Mas ini kalau orang menyebutnya. Dan di sini sudah tampak beberapa tugas itu yang sedang melakukan pembuatan talut ataupun siring di bahu kanan kiri jalan. Nah itu di depan sana, akan saya zoom gitu ya, sedang diadakan pengerjaan di Gunung Tiga ini, pembuatan talut ataupun siring untuk kelancaran air ya. Saat hujan tiba tidak menggenang di jalan, sehingga jalan ini tidak mudah rusak karena lembabnya genangan air. Oke, ini sangat luar biasa dan sukses selalu pembangunan. Oke, dan saya akan lanjut ini ya ke poros Benil. Mudah-mudahan nggak turun hujan karena memang panasnya di sini luar biasa. Takutnya setelah panas hujan turun, kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan aman ya. Oke, kita lanjut aja.
Oke, ini terlihat di sini ya, masih diadakan pembangunan talut ataupun sharing, juga pemasangan gorong-gorong, terlihat juga alat berat. Oke, kita masih berlanjut ya, saksikan terus videonya hingga menemui poros benil nanti ya. Ini saya menemukan sepanjang jalur ini ya, mulai dari H2 tadi hingga batasan H1 juga udah dipasang berbagai macam gorong-gorong yang tadinya ambles. Dan ini di H1 tubuh obor juga udah terlihat, ini di sisi kanan kirinya juga udah mulai ya pasang siring. Nah ini, dan ini seputaran simpang ataupun jembatan air merah nih ya, udah diperlebar, pasang siring. Oke, kita lanjut ke depan terus, saksikan terus videonya. Di sini juga dulu di penghujung aspal, kalau dari H1 sudah diadakan penimbunan serta pengiringan. Bisa kita saksikan tumpukan batu dan material di sana ya, samping kiri. Dan ini sangat efektif untuk mengusir air yang tadinya menggenang ya, siring seperti ini luar biasa. Dan ini sebelum jalan ini dibagusin seperti ini, dulu biasanya para pelintas jalan menuju ke arah simpang ini yang ke arah kanan menuju Desa Wiratama, yang nanti tembusnya di Tritunggal bisa juga, ataupun di Jaran E ya, bisa juga tembus di Gudang Areng, karena jalan-jalan lebih menjanjikan dulu saat jalan ini belum ditimbun seperti ini. Oke, Tugu KP F2 Bogatama, mantap, udah sedikit rapih lah. Teruskan pembangunannya ya, biar kita semua makin lancar kalau melintas. Mantap, terima kasih para kru pembangunan, juga pihak terkait yang sudah bekerja sepenuh jiwa raganya. Lancar dan sukses selalu. Oke, saya udah sampai di Temurunan, fenomenal juga ini ya dulu. Jadi ini masih perbatasan antara F2 dan F1 ini kemungkinan ya. Ini masih ada beberapa jalan yang parah, ini bisa kita saksikan di sini. Agak ngeri ya kalau buat mobil-mobil bermuatan seperti di depan saya ini. Nah ini jadi belum ada penimbunan ataupun pemerataan. Jadi kalau bisa ini saran-saran ya, semoga jalan ini cepat dibangun setelah benil nanti usai ya, berlanjut hingga ke poros Rawajitu sampai pasar Rawajitu ya, sehingga jalan-jalan bahkan di Penangkis juga segala macam udah rapi, agar akses untuk melalui jalan poros Rawajitu untuk mengeluarkan hasil bumi para masyarakatnya semakin lancar, dan semoga jalan ini menjadi jalan satu-satunya yang sangat luar biasa. Di sini masih terlihat juga itu beberapa jalan yang masih digenangi air karena belum efektifnya sharing di seputaran ini ya. Kalau yang tadi di Gunung 3 dan satu sudah ada penyiringan, kalau di sini masih belum maksimal. Jadi air masih bisa menggenang di berbagai titik jalan yang banyak lubang, mengakibatkan jalan seperti ini ya. Okelah, mudah-mudahan tetap berlanjut, sukses selalu.
Dan ini bagi teman-teman yang tahu sering melintas jalur ini ya, tak lain dan tak bukan adalah seputaran daerah mana ini, maksudnya Tugu Garuda ya, seperti sebelum Pasar E. Ini juga banyak lubang tuh, sehingga mobil di samping saya, samping kanan terlihat yang mobil bawa muatan berat itu ada yang patah serumbung, juga patah per tepat di samping saya tadi. Karena memang jalannya luar biasa di sini. Inilah yang menjadi kendala para driver untuk melintas di jalur ini ya. Dan ternyata tebakan tadi benar adanya ya teman-teman ya, ternyata saat saya masuki daerah Gudangareng sudah jatuh hujan di sini. Dan ini sangat deras sekali hujannya sehingga genangan air ini menutupi sebagian dari lubang-lubang jalan yang hampir tak terlihat nih ya. Oke, saya akan memasuki di Poros Benil. Sebenarnya di sini kalau siang, kalau tidak terjadi hujan itu banyak sekali pengerjaan ataupun para pekerja jalan yang sedang melakukan penimbunan serta akan diadakan pengaspalan. Karena hujan dan petir sangat kencang-kencang sekali ya di sini. Bisa kita saksikan. Oke, karena adanya hujan yang sangat deras, jadi para pekerja masih diistirahatkan karena tidak mungkin untuk bekerja di derasnya air hujan seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja. Semoga hujannya cepat reda ya, karena jalan nggak terlihat lubang-lubang dan banyak jalan yang digenangi air, sehingga saya juga ngeri untuk melaluinya, terlalu minggir karena di situ banyak lubang, takut saya masuk karena ada muatan juga untuk saya. Kita sabar aja menunggu gantian di sini ya, biar sabar, benar-benar sabar karena jalannya sangat sempit kebetulan juga ya. Oke, lanjut lagi. Dan ini nampak di depan ini ya para pekerja bangunan jalan terteduh di bawah gorong-gorong yang dikasih terpal ya. Sangat luar biasa pengorbanan mereka. Rela seperti ini ya, ini pembangunan, jadi kita harus menghargainya. Oke, dan ini di depan sudah tampak ya bekas jalan yang sudah di grader ataupun diadakan pemerataan oleh alat berat seperti ini. Dan itu di depan sudah terlihat beberapa ekskavator yang sedang bekerja walaupun masih gerimis-gerimis, dan beberapa silinder juga. Kita mendekat aja ke sana ya, pelan-pelan karena jalannya cukup licin ini teman-teman ya, di samping taruh kiri jalannya masih tanah ini. Nah, ini buat teman-teman semua ya yang tahu infonya tentang pembangunan Poros Rawajitu ini, mohon kritik, saran serta komentarnya di kolom komentar bawah, ataupun mungkin sahabat saya yang kebetulan ada di antara mereka yang sebagian adalah kru pembangunan itu sendiri. Oke, silahkan diperjelas ataupun diberi info kami semua ini tentang pembangunan Poros Rawajitu ini sebenarnya akan dimulai dari mana, apakah dari Poros Benil atau mungkin akan dimulai dari Rawajitu Selatan, karena memang banyak masyarakatnya yang belum tahu dan ingin tahu lebih jelasnya. Makanya teman-teman ataupun sahabat semua yang tahu, monggo tuliskan komentar kalian dan wawasan ataupun info dari kalian semua di kolom komentar, karena biar membantu pengetahuan kita semua. Oke, terima kasih. Oke, ini ngomong-ngomong macet ini teman-teman. Ini karena di depan masih diadakan pengaspalan itu ya, penimbunan kayaknya ini, karena saya lihat ini penimbunan aspal ataupun batu split yang baru ini, baru ditimbun. Oke, saya akan coba berhenti dan saya akan turun melihat keadaan depan. Oke, itu macet ya, dan diadakan penimbunan di depan, juga pemerataan. Lumayan panjang antrian. Oke lah, kita sabar. Oke, dan kita lanjut. Di sini ada di Poros Benil lah ini.
bisa kita saksikan teman-teman ya, meskipun di suasana yang masih gerimis-gerimis setelah hujan deras tadi, mereka semua para pekerja masih melanjutkan aktivitasnya ya, demi tercapainya ataupun segera selesainya pembangunan di poros ini. Jadi mereka semua para kru pembangunan, lihatlah, kita bisa melihat di sini ya betapa mereka berjuang dengan cuaca yang se-ekstrim ini di Bulak Benil yang memang terkenal tidak ada rumah, kampung ataupun pepohonan yang rindang untuk berteduh ya. Mereka hanya berteduh di bawah terpal yang mungkin hanya mereka bawa sekedarnya aja. Demi sebuah pembangunan di poros ini, mudah-mudahan ini menjadi nyata hingga usai, finish tanpa kendala. Pokoknya maju terus pembangunan. Terima kasih bagi semua kru yang sudah berjuang di sini dan pihak-pihak terkait, dan bagi sahabat-sahabat saya semua, sahabat Nusantara tercinta ini ya, para warga dan masyarakat yang belum mengetahui pasti bisa tanya-tanya di kolom bawah di komentar ini. Kemungkinan nanti ada jawaban juga dari beberapa teman-teman yang memang sudah tahu ataupun paham bagaimana prosesnya dan dimulai dari mana pembangunan ini. Silahkan. Di video ini memang sengaja saya buat untuk menyatukan pikiran antara kru dan pihak terkait dalam pembangunan ini serta masyarakatnya agar tidak terjadi salah paham sehingga pembangunan poros Rawajitu ini lancar tanpa adanya pemikiran ataupun praduga yang tidak mengenakan mungkin ya, yang begini begitu, tapi tidak usah kita pikirkan yang itu ya. Intinya dalam video ini mari kita semua bersatu ya, bersatu untuk mendukung pembangunan ini, baik dari masyarakat, warga, tim, kru, serta pihak terkait. Oke, sukses terus. Dan saya hanya sekedar manusia ataupun pria jalanan yang senang mengambil berbagai kejadian yang saya lewati saat saya melintasi jalan dimanapun saya berada, khususnya di seputar Lampung. Oke, terima kasih dan monggo ditunggu saran dan kritiknya di komentar bawah, ada kolomnya, silahkan ditulis di situ. Intinya video ini adalah sekedar info buat teman-teman semua dan masyarakat luas bahwa poros Rawajitu, khususnya di poros Benil, sudah diadakan pembangunan seperti yang kita lihat bersama-sama di video ini. Dibiasakan menonton video dari awal hingga akhir tanpa skip sehingga tahu apapun video ini dibuat untuk apa. Hanya tidak semata-mata untuk mengkritik ataupun menyindir satu salah pihak seperti yang dikomentarkan teman-teman. Sebagian sudah saya hapus karena memang tidak ada unsur di sini untuk memojokkan satu golongan, karena ini adalah video perjalanan saya dan kebetulan saya berada di poros Rawajitu dan inspirasi saya tumbuh serta ingin membagi info pada teman-teman semua yang melintas di jalur ini bahwasanya jalan yang menjadi fenomena selama ini saat ini sudah dibangun, dan inilah buktinya, kita dukung bersama-sama. Terima kasih dan wassalam.